Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raden Rafi Zulkifli. You can call me Rafi. My registration number is A1N2 18055. Okay. Today my topic is social skill. Okay. Before we will teach a student in classroom, uh, we have to we have to know model situation or action from our student. Okay, because now I'm talking about social skill. So a teacher has to know what skill this what skill do student need. Okay, the first I want to tell you about cooperative learning. Okay, cooperative learning is instructional use of small group, so that students work together to maximize their own and each other learning. Okay, jadi the point of cooperative learning is working together. Jadi kita bisa menggarisbawahi bekerja sama di sini. Jadi what skill do student need? The answer is work together. Okay, next, that is five strategy for uh, fostering social skill development. The first strategy is structure and structuring. Many structure have social built in their step. Social skill in structure include turn taking, helping, teaching, tutoring, and so on. Uh, structuring is the main thing we do to determine how an activity is carried out. We can structure learning tasks to promote the natural acquisition of social skill. Nah, jadi di sini strukturalisasi digunakan untuk eh, supaya bagaimana kegiatan yang kita rencanakan, yang dijadwalkan itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita harus menyediakan struktur tugas yang harus dikerjakan oleh murid agar skill yang mereka miliki bisa berkembang. The next strategy is role and gambit. Jadi seperti yang kita ketahui, role di sini merupakan suatu peranan. Jadi di sini cooperative role ini mulai dari encourage sampai material monitor itu merupakan beberapa cooperative role. Nah, sedangkan apa itu gambit? Gambit are what students say or do to fulfill their role. Jadi gambit itu uh, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan untuk mengetahui role mereka, itulah yang disebut dengan gambit. Misalnya saja contoh, jika ada yang berperan sebagai fokus keeper dalam suatu ruangan, dia dia si fokus keeper ini mengawasi teman-temannya yang lagi mengerjakan tugas. Jadi ketika ketika dia mengawasi mereka, ya, dia melihat bahwa teman-temannya tidak mengerjakan tugas tapi malah bercerita. Nah, di sini fokus keeper ini dia tidak boleh langsung menegur saja, bilang jangan bercerita, langsung kerja tugas saja supaya cepat selesai. Nah, itu tidak boleh, itu tidak benar. Jadi harusnya fokus keeper itu dia eh, di, dia menyetujui dulu apa yang mereka lagi ceritakan. Misalnya dia dia bilang, oh iya, itu yang seperti ini tuh. Dia bilang, oh iya, ini. Nah, kemudian setelah dia menyetujui apa yang mereka bicarakan, kemudian si fokus keeper ini mengeluarkan pendapatnya bahwa kalian lebih baik kerja dulu ini supaya kita bisa bercerita sama-sama setelah ini. Nah, jadi uh, itulah yang dimaksud dengan gambit. Kemudian uh, strategi yang selanjutnya yaitu modeling. Modeling is a powerful strategy for interesting the likelihood of positive social skill. Jadi di sini modeling itu seperti percontohan. Nah, guru dia bisa memberikan contoh bagaimana tindakan yang baik agar siswanya dapat meniru. Apabila misalnya siswa kesulitan untuk meniru perilaku dari gurunya itu bisa mengambil lagi contoh, misalnya temannya yang terbaik dalam kelas itu uh, diberikan dibuatkan dalam satu kelompok agar bisa bisa dijadikan percontohan. Jadi model di sini dia bisa mengurangi
mengurangi tindakan negatif dari seorang siswa dan meningkatkan eh, apa, tingkah laku positifnya. Kemudian yang strategi yang selanjutnya itu ada reinforcement atau penguatan. Nah, jadi di sini penguatan ini guru ingin agar siswanya bisa eh, siswanya untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi bagaimana caranya dia meningkatkan kemampuannya? Jadi guru bisa saja memberikan hadiah eh, tak, ter- tak berwujud seperti pujian, dan setelah itu dia bisa memberikan suatu hadiah yang berwujud, misalnya seperti buku, pulpen atau segala segala macam. Kemudian yang terakhir strategi yaitu reflection and planning. Nah, reflection and planning are two related process. Reflection is looking back and planning is looking forward. Jadi pertama guru itu dia membuat membuat dulu rencananya, planningnya. Setelah dia membuat planningnya, dia menjalankannya. Setelah misalnya guru merencanakan bahwa hari ini kita murid-murid itu olahraga. Nah, jadi ketika itu dia membagi kelompok. Nah, setelah dia membagi kelompok, dia biarkan nih mereka praktek. Kemudian gurunya mengawasi reflection. Nah, jadi dia mengamati, oh ini seperti ini mereka, oh ini kalau si A dengan B ketemu ini jadi begini ya. Jadi setelah dia mengamati, maka si guru ini uh, akan membuat rencana ulang begitu terus, dan itu akan selalu terputar. Nah, kemudian yang terakhir itu troubleshooting in the cooperative classroom. Di sini ada 8 most 8 most common social skill challenge. Ada the refusenic, the okes, sharing violet, dominator, bully, clown, drifter, and saboteur. Jadi di sini guru harus banyak-banyak dia mengendalikan situasi dan memberikan percontohan. Jadi seperti tadi ada lima strategi yang bisa kita sebagai tenaga pengajar itu mengimplementasikannya. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.